mereka gunakan talenta untuk memuliakan Tuhan. Saudara bangga sama anak-anak kita? Kalau bangga sekali lagi kita kasih aplaus. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, boleh saya ajak saudara semua angkat jari telunjuk tangan kanan. Ya, telunjuk tangan kanan. Sekarang saudara arahkan ujung telunjuknya ke depan hidung sebelah saudara. Ya, semua. Nah, lalu tetap di depan hidungnya, tatap matanya, bilang begini, hari ini Tuhan mau berurusan dengan hati kamu. 2, 3. Kenapa? Karena hari ini Yesus mau sampaikan apa? Perkara tentang uang dan harta. Wah, bilang sama kanan kiri, ini serius. Serius bukan berarti harus tegang ya, saudara. Nah, saya ajak saudara untuk kita, boleh saya ajak semua kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk kita menangkap apa sesungguhnya yang Yesus mau untuk kita mengerti, saudara, tentang uang dan harta. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sejenak. Bapa kami haus dan lapar. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Berfirmanlah, Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus sendiri yang membuka, menyingkapkan kebenaran, untuk kami boleh menerima kebenaran ini di dalam roh. Pakai keterbatasan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saudara, apa yang ada di benak kita saat mendengar kata harta? Nih dengar nih, harta langsung di pikiran munculnya apa? Wow, apalagi? Mobil, rumah, ya, emas, ya, saudara, benda-benda materi, ya, perabot yang bagus-bagus. Nah, saudara, itu ada di Alkitab. Yesus menyebutnya harta di bumi yang sifatnya materi. Ya, semua yang kelihatan secara fisik, saudara. Nah, yang kita mau mengerti saat ini, Yesus bukan cuma ngomong harta di bumi. Pikiran kita ini sudah sebegitu dipengaruhi, makanya begitu mendengar kata harta langsung munculnya materi, saudara. Padahal Yesus ngomong, Yesus mengajarkan ada harta yang lebih penting, yang lebih utama, yaitu harta di surga, saudara. Nah, kita tuh nggak kepikiran. Nah, ini yang saya ajak untuk kita sama-sama nangkep maksud Yesus. Karena justru kalau harta di bumi, Yesus perintahkan jangan ngumpulin harta di bumi. Wow. Ya. Nah, saudara, saya ajak saudara kita perhatikan. Ada 3 poin penting tentang uang dan harta yang diajarkan oleh Yesus. Murid-murid Yesus buka telinga, buka hati, tangkap apa yang Yesus ajarkan. Di Matius 6, dari ayat 19 sampai 24 kita akan runut satu persatu, saudara. Mulai dari ayat 19, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan perkara kerusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saudara, ada pertanyaan yang pertama, yaitu di mana seharusnya saya mengumpulkan harta bagi saya? Saudara perhatikan, 3
Tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, sekaligus sangat menusuk jantung. Kenapa? Karena ini pertanyaan yang langsung masuk ke dalam hati kita. Karena perkara harta itu perkara hati. Nanti kita baca sebenarnya di ayat 21. Di mana hartamu, di situ hatimu. Yesus menghubungkan harta dengan hati. Dan Yesus tahu kita manusia punya kecenderungan maunya kumpulin harta bagi diri sendiri. Nah, termasuk saya. Dan saya mau sampaikan berita gembira buat kita semua, saudara, bahwa ternyata Yesus tidak berkata nggak boleh kumpulin harta bagi diri sendiri. Bahkan di ayat berikutnya, ayat 20, Yesus perintahkan untuk kita kumpulin harta bagi diri sendiri. Wow, semoga ini menjadi penghiburan buat kita semua, ya. Nah, yang Yesus sorot adalah di mana ngumpulinnya. Kalau ngumpulin harta bagi diri sendiri di bumi, Yesus bilang jangan. Nah, kenapa Yesus bilang jangan kumpulin harta di bumi? Karena tidak aman, ada pencuri, ya, dan tidak kekal, ada mengenat, ada karat, dan kita bisa mati, saudara. Dan harta di bumi nggak dibawa mati. Coba tengok kanan kiri, nggak dibawa mati. Kasih tahu sebelah sini. Untuk siapa itu nanti? Saya pernah disautin begini, saudara. Ya untuk keluarga lah, bahkan ada istri, ada anak-anak. Nah, saya mau tanya, saudara, emangnya harta warisan selalu jadi sesuatu yang positif? Banyak sekali kasus terjadi, saudara. Keluarga jadi hancur karena harta warisan. Wow, banyak sekali, saudara. Saya punya satu teman di Cirebon, dia 3 bersaudara, saudara. Tadinya hubungan baik-baik, tapi sejak papanya meninggal, itu meninggalkan harta warisan 1 ruko, nilainya belasan miliar, saudara, beberapa ruko, tapi di pusat kota. Itu jadi rebutan 3 bersaudara, dan masing-masing pakai pengacara, saudara, untuk rebutan harta warisan. Tadinya baik-baik. Jadi, saudara, kembali kepada harta di bumi itu fana. Kenapa? Karena ada ngengat. Saudara tahu ngengat? Kalau kita numpuk barang di gudang, saudara, itu lama-lama akan dimakan ngengat. Ini bicara, saudara, namanya harta materi, saudara, uang, benda-benda, rumah, mobil, itu akan digerogoti oleh inflasi. Enggak ada materi yang bebas inflasi, enggak. Akan digerogoti oleh depresiasi, saudara, penyusutan. Jadi memang harta di bumi itu ya begitu, saudara. Mana dan nilainya merosot. Dan ada karat, saudara. Saudara tahu karat? Karat itu kalau barang kita tinggalin lama, nggak dipegang-pegang, nggak disentuh-sentuh, nggak diurus, akan karat, akan rusak, saudara. Akan, saudara, nilainya lama-lama habis. Nah, satu kali ada sempat seorang datang kepada saya bertanya, Pak, gimana ya supaya kita kalau berinvestasi, kalau kita ya punya aset itu nggak merosot nilainya, supaya bisa meningkat terus gimana? Nah, baca Alkitab. Yesus aja bilang kalau harta di bumi ya pasti begitu, pasti merosot, pasti depresiasi, pasti kemakan inflasi, pasti lama-lama rusak. Jadi memang nggak ada tipsnya, saudara. Memang udah begitu karakteristik materi yang ada di bumi. Dan Yesus bilang ada pencuri. Pencuri itu bicara, saudara, kalau kita sudah kumpulin barang mewah yang mahal-mahal, itu akan menggoda. Pencuri akan datang mencuri, saudara. Nah, jadi kalau saudara tanya gimana ya supaya aset kita nggak dicuri, saudara, Yesus sendiri aja ngomong,
Kalau kita ada harta di bumi, ia akan menarik pencuri. Itu sudah karakteristik dari harta di bumi. Memang udah sifatnya demikian. Nah makanya jangan kumpulin harta di bumi. Ini yang Yesus perintahkan. Saudara dengar, ini bukan pendapat saya. Yesus mengajarkan jangan kumpulkan harta di bumi. Tapi saudara perhatikan, ini bukan berarti jangan menabung. Yesus tidak berkata tidak boleh menabung, bukan itu saudara. Karena firman Tuhan perintahkan belajar kepada semua yang mengumpulkan makanan di musim panas supaya siap menghadapi musim dingin. Apa itu musim dingin saudara? Musim dingin anggota keluarga bisa sakit, rumah bisa bocor, kendaraan bisa mogok, saudara, bisa diserempet, saudara. Kita baru menghadapi musim dingin yang lama sekali dan panjang sekali, yaitu pandemi, saudara. Bertahun-tahun musim dinginnya. Nah, firman Tuhan ajarkan kita semua nggak selalu ngadepin masa suka dan senang terus. Kita bisa menghadapi hujan dan banjir. Perhatikan saudara, Yesus sendiri yang berkata, bukan cuma rumah yang dibangun di atas pasir yang akan menghadapi hujan dan banjir. Rumah yang dibangun di atas batu pun sama menghadapi hujan dan banjir. Jadi Yesus tuh sudah beri gambaran kepada kita, hidup kita tuh nggak selalu selamanya senang. Kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan, masa-masa sukar. Dan firman Tuhan ajarkan kita harus siapkan diri menabung. Amin. Coba tengok kanan kiri, punya tabungan nggak? Tanya sebelah. Nah, saudara, kita harus punya tabungan. Nah, jadi Pak, yang Yesus maksud jangan mengumpulkan harta itu apa? Maksudnya adalah kita nggak boleh tamak. Apa sih maksudnya tamak? Kata mengumpulkan di situ adalah hoarding, menimbun. Saudara tahu menimbun? Orang yang menimbun harta, menimbun uang itu meletakkan. Nah ini saudara, ini beda. Rasa amannya pada uang yang dia punya, pada jumlah harta yang ada padanya. Artinya apa? Kalau depositonya 500 juta, tidurnya nyenyak. Mau sakit nggak apa-apa, ada duit kok. Mau ada ngadepin kesulitan, ada tantangan, nggak apa-apa, ada duit kok. Nah, itu yang dilarang oleh Yesus. Tapi kalau deposito tinggal 5 juta, saudara, waduh gimana ya? Aduh, nanti kalau saya udah tua, anak-anak saya udah pada nikah, mereka udah pada keluar dari rumah, siapa yang rawat saya? Kalau saya nggak punya duit gimana? Nah, saudara, itu yang dilarang oleh Yesus. Meletakkan rasa aman kepada jumlah uang dan harta. Tengok kanan kiri, ngerti nggak? Tanya semua. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus menghendaki rasa aman harus diletakkan pada siapa? Boleh lebih keras pada siapa? 2 kali lebih keras? 1000 kali lebih keras. Beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dia yang harus menjadi gantungan hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Yesus, bukan pada jumlah uang. Ini yang dilarang oleh Yesus, jangan kumpulin. Buat rasa aman kamu, buat kamu jadi tenang, sehingga kamu menaruh nasibmu, hidupmu, rasa amanmu, kesejahteraanmu kepada Mammon. Yesus enggak pernah bermaksud demikian. Hidupmu bergantung kepada sumber, kepada Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Kalau kamu kumpulin harta buat rasa amanmu sendiri, dengar, kamu akan jadi tamak. Saudara tahu tamak? Kemalu, rakus. Coba tengok kanan kiri, ngerti nggak? Iya,
juga, saudara. Orang yang tamak cenderung apa, saudara? Menghalalkan segala cara, pokoknya supaya dapat untukku dan untukku, lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Itu yang dilarang oleh Yesus. Dan pertanyaan ini, saudara, Yesus lanjutkan di ayat berikutnya. Pertanyaan, di mana seharusnya saya mengumpulkan harta? Bagi saya, Yesus lanjutkan ayat 20, baca 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, dengan dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di sorga itu aman, gak ada pencuri, saudara. Di sorga itu kekal, nggak ada ngengat, nggak ada karat. Dan karena kita hidup kekal di sorga, nggak ditinggal mati. Itu akan ada terus selama-lamanya bersama dengan kita, harta di sorga itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti kita jadi tamak tapi di sorga? Enggak begitu. Jadi bukan Yesus lagi ngajarin tamak tapi di sorga, bukan. Tapi maksud Yesus adalah, baca sama-sama saya yang kalimat terakhir 2, 3. Tapi bersikap oleh perspektif yang berbeda, yang membuahkan gaya hidup yang berbeda. Dan ini kumpulin harta di sorga. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Harta di bumi semua yang materi. Harta di sorga itu apa sih? Harta di sorga adalah upah yang kita peroleh dalam kekekalan saat kita taat melakukan perintah Tuhan. Dan di dalam proses kita melakukan perintah Tuhan, kita gunakan uang kita untuk kita pakai, untuk bahkan kita korbankan untuk kita melakukan perintah Tuhan dan untuk kita mengasihi Tuhan. Itulah harta di sorga. Contoh, firman Tuhan ajarkan kita membayar pajak. Yesus beri teladan kepada kita bayar pajak. Dan ini bulan Maret, ini bulan pajak. Nah, saudara senyum-senyum, berarti saudara paham. Karena bulan Maret itu kita mesti hitung-hitung. Nah, saudara, kalau kita merekayasa angka sedemikian rupa sehingga kita bayar pajak dengan tidak wajar, saudara dengar ya? Itu artinya, saudara, kita sedang melanggar perintah Tuhan demi memperoleh uang selisih dari yang harusnya kita bayarkan. Itulah tamak. Jadi definisi tamak itu apa, saudara? Saya melanggar perintah Tuhan demi memperoleh uang. Definisi mengumpulkan harta di surga itu apa, saudara? Saya taat melakukan perintah Tuhan walaupun harus memakai atau mengorbankan uang. Sekarang coba tanya sebelah saudara, apa harta di surga? Apa? Tanya sebelah, coba cek apa harta di surga? Ya, saya walaupun harus pakai uang, walaupun mengorbankan uang, saya pakai dan saya korbankan uang untuk saya taat dan untuk saya mengasihi Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh wanita pelacur yang memecahkan bulik-bulik minyak nilai wastu yang mahal untuk membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Dia pakai hartanya yang ada padanya untuk mengasihi Yesus. Nah, saudara, ini yang diajarkan harta di surga. Bahkan sampai Yesus bilang apa? Saudara kalau baca, saudara, Yesus sampai ngomong begini, saudara. Apa yang dilakukan wanita ini akan diberitakan dimanapun Injil diberitakan. Saudara tahu nggak itu artinya? Apa yang dilakukan wanita ini berdampak kekal. Dinotis oleh Yesus.
Wow. Nah, sebaliknya tamak itu contohnya siapa? Contohnya Yudas. Melanggar perintah Yesus, bahkan mengorbankan Yesus demi kepentingan memperoleh 30 keping perak. Nah, makanya orang tamak itu jadi jahat. Nah, itulah yang Yesus maksud. Orang yang punya perspektif yang berbeda, gaya hidupnya beda. Kenapa? Karena lebih mementingkan harta di sorga. Nah, Yesus lanjutkan di ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jadi prakteknya begini, saudara. Kumpulin harta di sorga itu, baca sama-sama saya yang merah, 2, 3. Mengarahkan hati saya berfokus pada kepentingan kerajaan Allah. Di dalam Lukas 12, saudara, kalau kita baca ayat 31 sampai 32, ya, itu Allah berfirman, cari dahulu kerajaan Allah. Jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu. Saudara perhatikan, Yesus ajak kita fokus pada kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan sendiri. Nah, apa itu kepentingan kerajaan Allah? Yaitu kita taat perintah Allah. Walaupun untuk taat melakukan perintah itu kita harus korbankan uang. Jadi kita memakai uang. Nah, ini makanya uang disebut menjadi hamba yang baik. Tapi kalau kita nggak lakukan begini, sebaliknya kita akan diperhamba oleh uang. Kita menjadi hamba uang. Jadi, saudara, yang Yesus ajarkan, ya, makanya kamu punya hati, arahkan hatimu kepada Allah. Orang yang hatinya fokusnya kepada Allah, uang itu jadi alat yang baik, saudara. Uang itu justru jadi bisa mendukung kerajaan Allah. Wow. Nah, demikian yang Yesus ajarkan. Amin. Nah, ini yang Yesus maksud ngumpulin harta di sorga. Karena itu dicatat. Apa yang sudah kita lakukan demi kerajaan Allah itu dinotis, itu diperhitungkan oleh Allah. Dan itu berdampak kekal. Nah, pertanyaan yang kedua, itu Yesus lanjutkan di ayat berikutnya. Waktu Yesus lagi bicara tentang uang dan harta, tiba-tiba Yesus bicara tentang mata. Jadi Yesus menghubungkan harta bukan cuma dengan hati, tapi Yesus lagi ngomong tentang duit, tiba-tiba Yesus bicara mata. Makanya kalau ada istilah mata duitan, itu datangnya dari Yesus. Karena Yesus yang menghubungkan mata dengan duit. Ya, mari saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Mata adalah berita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara, pertanyaan kedua, mari saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Bagaimana pandangan saya tentang uang dan harta mempengaruhi sikap dan kehidupan saya? Yesus bicara mata itu adalah bicara tentang alat untuk memandang. Ini bicara perspektif, cara pandang kita terhadap uang. Nah, Yesus berkata, cara pandang kita terhadap uang itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Apa itu seluruh tubuh? Sikap dan perilaku kita, saudara. Karena sikap dan perilaku kita itu adalah hasil dari perspektif kita terhadap uang. Nah, jadi Yesus berkata begini, saudara. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Itu artinya perspektif kita kalau benar, makanya sikap kita akan benar. Tapi kalau perspektif kita salah, sikap kita akan salah. Tahu nggak tantangan terbesarnya itu? Pak, dari mana kita tahu perspektif
yakinnya tentang uang itu salah. Termasuk saya. Saya dari kecil ya, saudara. Saya mau tanya, apakah saya sendirian ya? Karena saya yakin saya nggak sendirian. Dari kecil, saudara, saya SD itu diajarin begini. Sekolah ya, yang pintar, belajar yang benar, supaya nanti gede jadi orang pintar, jadi cari kerja gampang, cari duit gampang, ya, jadi hidup juga nggak susah, hidupnya bisa kaya, ya, jadi dihormati orang, jadi hidup juga nggak tertekan, nggak dihina-hina orang, tapi hidup bisa lebih sejahtera. Tahu nggak saudara? Ratusan kali itu saya dengar dari saya kecil. Sampai saya ketemu Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Ternyata Alkitab mengajarin begitu. Itu, saudara, nggak masuk, saudara, firman Tuhan nggak masuk. Kenapa? Karena saya sudah ratusan kali dididiknya nggak begitu, nggak sesuai firman Tuhan. Coba saya mau tanya, apakah saya sendirian di ruangan ini? Tahu nggak, saudara? Bertahun-tahun saya tidak sadar bahwa pandangan saya terhadap uang dan harta itu salah. Kenapa? Karena saya dididiknya demikian. Nah, makanya kita mesti lempengin yang bengkok. Coba sekarang tanya sebelah saudara, pandangan kamu lempeng atau bengkok? Tanya sebelah. Tantangan terbesarnya kita nggak sadar kalau pandangan kita bengkok. Kenapa? Karena kita terimanya udah bengkok. Kita nggak tahu yang bengkok itu salah. Nah, saudara, makanya ini benarin, saudara. Mata kita mesti baik, perspektif kita mesti benar, cara pandangnya mesti benar. Nah, apa itu cara pandang yang benar? Dengerin murid-murid Yesus. Cara pandang yang benar, kita mesti memandang hidup kita di bumi ini fana. Sementara, saudara, paling berapa? 70 tahun. Kalau dapat bonus 80 tahun. Kalau bonusnya banyak ya, kita bisa 90. Kalau jaga gaya hidup, makannya benar, sehat, istirahat cukup, olahraga, bisa ya mentok-mentok 100-an tahun. Habis itu udah sudah selesai kita di bumi. Habis itu kekal. Nah, jadi makanya Yesus ajarin fokus sama yang kekal. Jangan fokus yang di bumi. Wah, saudara, saya dikaruniai 2 orang putra. Sekarang udah usia 18 dan 14. Waktu zaman sebelum pandemi, waktu anak saya putra dua-duanya ini masih lucu-lucunya, saudara, masih umur 7 tahun, 11 tahun, saya sering bawa ke Kidzania. Saudara tahu Kidzania? Iya, itu dunia fantasi tapi buat anak kecil, saudara. Dimana kehidupan sehari-hari di dunia nyata dibikin simulasinya. Jadi mini, semua mini. Ada bank mini, ada pabrik mini, ada rumah sakit mini, pemadam kebakaran mini, semuanya, saudara, serba mini. Dan di sana dilakukan transaksi. Kalau dia kerja jadi pemadam kebakaran dapat gaji. Nah, itu ada mata uangnya, tapi bukan rupiah ya, saudara. Itu mata uang Kidzos namanya. Karena ini di Kidzania. Kalau dia kerja di pabrik bikin kue, dapat gaji, dapat duit, saudara. Kalau dia kerja jadi dokter atau jadi perawat di rumah sakit, dapat gaji. Nah, ini putra pertama sama putra kedua beda nih, saudara. Putra pertama dia dapat duit, dia pakai sewa mobil, jadi sewa membongkar, habis gitu. Dia kerja lagi, saudara, jadi ya misalnya jadi di situ ada teater, dia pemain drama, saudara, di atas panggung dapat duit. Dia beli pizza, habis mulu duitnya karena yang pertama. Yang kedua beda, saudara. Dia kumpulin duitnya. Wah, berkali-kali kita ke sana, dia kumpulin terus sampai ribuan Kidzos. Kalau pulang dari Kidzania, saudara, wah bangganya, dia pamerin duitnya banyak. Sedangkan kakaknya duitnya nggak ada. Wah,
senangnya dia punya duit banyak, tiba-tiba pandemi. Kejadiannya tutup. Dan saudara tahu, itu Kidzos nggak laku di mana-mana, lakunya cuma di Kizania. Jadi dia pandang itu duitnya yang banyak, saudara. Buat apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun pandemi nggak ada artinya. Buat apa saya kumpulin banyak-banyak? Wow, saudara, saya senang sekali waktu menghadapi kenyataan itu. Karena berarti Roh Kudus yang akan bicara sama dia, jangan kumpulin Kidzos di bumi. Ya, fokuslah kepada uang yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya, bukan uang mainan. Nah, saudara sekalian, karena hidup di bumi ini sementara. Nah, karena perspektif yang benar ini, maka kita akan memandang uang dan harta dalam perspektif kekekalan. Uang itu jadi alat untuk memenuhi tujuan Allah, untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Pakai uang untuk melakukan firman Allah. Itulah tujuan yang berdampak kekal. Kita sedang mengkonversi harta yang di bumi, uang yang ada di bumi, menjadi harta di surga. Karena hati Bapa disenangkan. Karena Yesus melihat itu sebagai suatu yang kekal. Nah, perspektif yang benar yaitu uang memang perlu. Oh, saudara, Yesus juga pakai uang loh, saudara. Ya, kerajaan Allah juga pakai uang. Tapi uang jadi hamba. Nggak boleh uang itu jadi tuan. Maka itu akan jadi jahat, saudara. Cinta uang itu harus diwaspadai, karena itu akar segala kejahatan. Kalau perspektif kita benar, maka sikap kita, saya akan fokus melayani Allah, mengasihi Allah, tanpa mendua hati. Saya nggak mau mencintai mamon. Saya waspada terhadap ketamakan. Saya waspada terhadap cinta uang. Perspektif yang benar itu adalah di mana uang saya, di situ hati saya. Jadi tahu nggak artinya apa? Tahu nggak kebenaran ini sedemikian lugas? Dari mana saya bisa mengukur? Saudara pernah nanya? Kalau saudara ditanya pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Do you love me?" Coba, setiap pribadi, coba semua murid Yesus lihat ke sini. Kalau saudara ditanya oleh Yesus saat ini, sampai seberapa besar kamu mengasihi? Dari mana kita tahu seberapa besar kita mengasihi Yesus? Gampang sekali. Cek aja aliran uang. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau perspektif kita benar begitu ya, maka saya akan pakai uang sebagai ukuran dari kasih saya kepada Kristus. Itu sampai Yesus kasih perumpamaan begini. Waktu Yesus belain perempuan pelacur, waktu diprotes oleh Yudas. Kan Yudas protes tuh, pemborosan ini. Ini kalau dijual ya, minyak lewas ini ya, dapat loh sekian ratus dinar, kita bisa kasih banyak makan orang miskin, makan siang gratis. Walaupun banyak yang protes. Termasuk Yudas juga protes, saudara. Nah, saudara, Yesus belain perempuan pelacur. Yesus kasih perumpamaan. Kalau ada seorang utangnya segini gede, Yesus sebut suatu angka, lalu dihapuskan itu. Lalu ada orang lain utangnya segini kecil. Yang mana kira-kira kalau dua-duanya dihapuskan? Yang lebih mengasihi, yang lebih berterima kasih, tentunya yang utangnya lebih gede. Nah, saudara ngerti nggak maksud Yesus? Uang itu dijadikan ukuran besarnya rasa terima kasih, ukuran besarnya aliran kasih. Nah,
Makanya, saudara, cek diri sendiri saat itu. Ingat loh, Yesus ajarin kita jangan menghakimi orang lain. Jadi ini bukan buat orang lain, ini buat diri sendiri. Iya. Sampai sejauh mana saya mengasihi Yesus? Kemana aliran uang saya? Lebih besar mengalir. Sekarang bilang sama orang ini, saya ngerti maksudnya, kasih tahu saudara. Ya, saya ngerti. Karena di mana harta saya, di situ hati saya. Perspektif yang benar. Baca sama-sama saya. 2, 3. Apa yang ada pada saya bukan milik saya. Saya adalah pengelola uang milik Allah. Saudara, apakah sampai sejauh mana saudara menerima kebenaran ini? Coba tanya diri sendiri, apa yang ada pada saya saat ini? Ada rumah? Ada kendaraan? Ada emas? Ada deposito? Saudara dengar? Milik siapa itu? Firman Tuhan berkata itu semua datang dari Allah dan milik Allah. Coba katakan sama-sama saya, datang dari Allah, dan milik Allah. 2 kali lebih keras, datang dari Allah dan milik Allah. Coba saudara, kalau yang uang dan hartanya sedikit, ngomongnya kenceng. Amin, amin. Semua yang ada pada saya milik Allah, datang dari Allah. Amin. Aminnya kenceng. Tapi kalau yang duitnya banyak, sabar dulu Pak. Yesus ngomong begitu, tahu nggak? Saya sudah kerja banting tulang, banting pintu, banting harga, banting semua juga saya banting. Sampai saya bisa sampai titik ini, itu semua kerja keras Pak. Terus tiba-tiba Yesus berkata semua datang dari Allah dan milik Allah. Entar dulu, Yesus tahu nggak kalau saya sudah banting-bantingan? Nah, saya mau tanya saudara, milik siapa? Milik siapa? Bisa lebih keras? Allah. Tahu sebelah, milik Allah. Tahu? Firman Tuhan mengajarkan demikian. Ya. Nah, kalau kita punya perspektif yang benar, maka tindakan kita benar. Kita beroleh kasih karunia untuk saya berinvestasi pada aktivitas yang berdampak kekal. Nah, saudara, saat ini saya mau sampaikan sama saudara. Perhatikan saudara, saya tidak punya kepentingan. Saya tidak dapat 1 sen pun dari pembangunan auditorium TB Cakung. Bahkan saya juga bagian sama seperti saudara untuk kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini bukan kepentingan manusia, ini kepentingan kerajaan Allah. Amin. Ya. Saudara, aktivitas yang berdampak kekal, saudara perhatikan. Hari ini, saat ini, kita semua bisa duduk di sini, kita dengar firman Tuhan. Kita semua dimuridkan, kita diajarkan jalan-jalan Tuhan, kita dibimbing menurut firman Tuhan. Tahu nggak saudara? Itu karena dari bertahun-tahun sebelumnya kita sudah lihat di video klip, ada orang-orang yang Tuhan pakai menginvestasikan hidupnya, sumber dayanya, uang dan hartanya, sampai kita bisa sewa gedung ini, bisa siapkan semuanya sudah, dan kita bisa nikmati sampai saat ini. Amin. Dan buahnya adalah kita. Dan inilah giliran kita beroleh kesempatan untuk kita berkontribusi, kita ambil bagian untuk apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah ini. Itu bisa berdampak lebih luas, bisa menjangkau lebih banyak orang. Kenapa? Karena ini ruangan cuma 100-an sebenarnya. Tambah tenda, mentok-mentok berapa? 150, 170, itu pun sudah dempet-dempet terus. Nah, saudara, tapi kalau kita bangun yang lebih besar, maka akan lebih banyak menjangkau mereka yang belum kenal Tuhan. Bisa lebih banyak murid Kristus yang dimuridkan, dan kita semua boleh mengambil bagian ini. Saudara, ini saya mau tanya, berdampak kekal atau cuma sebentar? Dan ini kepentingan kerajaan Allah.
bukan kepentingan manusia. Kalau kita punya perspektif itu, saudara, maka kita akan memandang ini, saudara, sebagai kesempatan, sebagai kehormatan, sebagai, saudara, anugerah untuk kita bisa ambil bagian. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa punya kesempatan. Saudara masih ingat gak penjahat yang di sebelah Yesus? Terima Yesus, mati. Coba, nggak sempat praktekin firman, nggak sempat memberi. Jadi kalau satu hari nanti, saudara, kita ketemu penjahat sebelah Yesus di surga, gampang, saudara, cari aja yang paling nggak kaya. Kenapa? Karena belum kumpulin harta di surga, dia belum sempat taat lakukan perintah Yesus. Udah keburu mati, habis terima Yesus. Saat ini juga kamu berada di Firdaus bersama-sama dengan apa kata Yesus, terus dia mati. Jadi dia nggak punya harta di surga, saudara. Ya, jadi tukang sapu kali di surga, saudara ya. Nah, nanti kalau saudara ketemu, nah ini orang yang nggak sempat membeli, nggak sempat kumpulin harta di surga, udah masuk surga. Nah, kita beroleh kesempatan, kita beroleh anugerah. Nah, ini perspektif yang benar ya, saudara dengar. Gak boleh ada satupun di antara kita merasa berjasa karena memberi. Wah, saya sudah memberi, apalagi dengan jumlah sekian. Itu tuh gedung itu coba siapa? Duit siapa itu, tahu nggak? Duit siapa? Ya, orang yang tamak jadi bodoh kan? Dia sendiri kan nggak tahu duit siapa. Namanya orang, ya, makanya jangan tamak jadi blogger. Orang sombong itu blogger, ya, dia sendiri nggak tahu dia nanya orang. Nah, saudara, itu sebabnya inilah anugerah untuk kita berinvestasi pada aktivitas yang berdampak kekal, kepentingan kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara, Yesus melanjutkan di ayat yang terakhir, ayat 24. Saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara pernah renungkan nggak atau pernah bertanya nggak, kenapa kita nggak bisa sekaligus cinta Tuhan dan cinta Mammon? Kenapa? Yesus bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah mengabdi. Kata mengabdi di situ adalah duleo. Asal katanya dari dulos. Dulos itu kata bendanya sebenarnya. Artinya hamba. Duleo itu kata kerjanya, mengabdi sebagai hamba. Nah, kita nggak ngerti apa itu dulos. Kita hidup di zaman sekarang udah nggak ada dulos. Tapi di zaman Yesus, waktu Yesus mengungkapkan ini, itu dulos itu beda sama zaman sekarang. Kalau sekarang kita punya asisten rumah tangga, hari ini dia kerja sama kita, bulan depan dia bisa pindah ke tetangga, boleh nggak? Ya boleh aja. Silakan aja. Nggak ada hukum yang dilanggar, saudara. Hari ini, zaman sekarang ini, bulan ini kita kerja di perusahaan ini, terus resign bulan depan di perusahaan lain, boleh aja. Makanya kita nggak paham dulos. Tapi yang Yesus maksud mengabdi di sini adalah duleo. Kita ini jadi dulos. Apa itu dulos? Dulos itu adalah hamba milik dari tuannya. Jadi pada zaman itu, saudara, hamba itu adalah kepunyaan. Jadi hamba itu bukan lagi kerja, bukan. Hamba itu ditebus. Jadi gimana caranya bisa dapat hamba? Saudara, ada pasar namanya pasar budak. Jadi kita bisa pergi nih ke pasar budak. Saudara, this is real, saudara, pada zaman itu.
Itu dijajakkan tuh, budak itu berderet, saudara. Ada budak yang masih muda, badannya tegap, saudara, dia kuat, wah itu mahal. Ada yang makin tua, makin murah harganya. Paling tua, peot, udah nggak ada tenaganya, saudara, kurus kering, itulah dulos. Jadi budak itu ada level. Level paling rendah itu disebut dulos. Ini disebut dengan budak bonus. Kenapa budak bonus? Karena penjual budak ini kan harus kasih makan itu budak yang belum laku, saudara. Tiap hari kasih makan. Ini budak yang udah tua, renta, udah nggak ada tenaganya, saudara. Nggak laku, saudara. Nggak ada orang mau beli. Udah dijual murah, nggak dibeli. Kenapa? Karena udah tua, udah nggak ada tenaga. Akhirnya si penjualnya jualnya begini, saudara. Daripada saya kasih makan dia tiap hari cuma ngabisin duit, mendingan saya beli ini buy one get one. Beli yang bagus, yang masih muda, masih kuat, dapat bonus dulos. Nah, ditebus oleh pembeli, itu budak jadi milik. Budak itu tidak bisa hidup oleh dirinya sendiri. Hidupnya harus mengabdi kepada Tuhan. Nah, Yesus bilang, kamu tuh gak bisa. Kamu tuh sudah jadi dulosnya Mamon, jadi dulosnya Allah. Karena kamu miliknya siapa? Dan kalau kamu sudah jadi milik Allah, kamu gak bisa jadi dulosnya Mamon. Karena kamu miliknya siapa? Nah, saudara, kalau kita mengerti ini, saat kita mau coba mengabdi kepada dua-duanya, saya mau cinta Allah dan juga sekaligus cinta Mamon, yang terjadi adalah hati kita mendua. Itulah penyembahan berhala. Saudara tahu penyembahan berhala? Semua konsep penyembahan berhala adalah begini. Saya sembah berhala supaya saya jadikan berhala sebagai alat untuk mencapai tujuan saya. Supaya saya diberkati, supaya saya kaya, supaya saya dapat jodoh, supaya saya rezeki lancar. Nah, itu konsep penyembahan berhala itu gitu. Tahu nggak, saudara? Kita cinta Mamon, itu jadikan Mamon berhala supaya Mamon bisa memenuhi tujuan saya. Dan kalau kita mau lakukan ini, cinta Yesus sekaligus, tahu nggak, saudara? Kita sedang menjadikan Yesus berhala. Kita sedang memperalat Yesus supaya memenuhi tujuan saya. Dan akibatnya, saudara tahu akibatnya fatal. Orang-orang di Alkitab yang melakukan kedua-duanya, mau cinta Mamon, tapi juga mau coba cinta Allah, namanya adalah Ananias dan Safira. Cinta Mamon, tapi juga mau cinta Allah. Dengan jual tanah, memberi, ya, taruh di gereja, bilangnya uangnya udah semua, padahal itu cuma sebagian. Perhatikan, saudara, cinta Mamon, tapi juga mau cinta Allah. Tahu nggak akibatnya semua? Fatal, mati. Nggak bisa kamu mengabdi kepada Allah dan Mamon sekaligus, nggak bisa. Siapa lagi contohnya? Yudas. Saudara tahu nggak betapa Yudas cinta Mamon tapi mau cinta Yesus, saudara? Yudas itu ikut Yesus, saudara, 3,5 tahun, 24 jam sehari, makan tidur bareng Yesus. Waktu Yesus bangkitkan orang mati, Yudas ada di situ. Waktu Yesus sembuhkan orang sakit, Yudas ada di situ. Dan saudara tahu, Yudas berusaha untuk menunjukkan dia mencintai Yesus. Tahu nggak, saudara? Waktu eksekusi, Yudas mengeksekusi Yesus, caranya gimana? Yudas mencium Yesus. Saudara kalau baca di Getsemani, Yesus dieksekusi Yudas dengan cara dicium. Wow. Dan Yudas mau berusaha cinta Yesus dan cinta Mamon sekaligus. Akibatnya mati. Lihat, fatal sekali. Yudas dan diri. Enggak bisa. Dua-duanya itu. Kita harus pilih Allah atau Mamon.
Katakan sama-sama saya, Allah atau Mammon? Gak bisa dua-duanya. Inilah kebenaran yang Yesus sampaikan. Nah, prakteknya gimana, saudara? Prakteknya ada 2 poin penting. Saudara perhatikan. Baca sama-sama saya yang pertama, 2, 3. Waspada terhadap materialisme dan daya tarik kekayaan, dengan menjadi berbeda dalam menghidupi sistem nilai kita. Saudara tahu sistem nilai? Apa yang lebih penting? Apa yang lebih bernilai? Yesus ajarin yang lebih bernilai adalah harta di surga. Praktek firman Tuhan menggunakan atau mengorbankan uang, itu yang lebih penting daripada mengumpulkan uang di bumi, harta di bumi, walaupun melanggar perintah Tuhan. Itu ketamakan. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara kita tanya diri sendiri, apakah saya benar selama ini dalam cara pandang saya, perspektif saya, sikap saya, dan cara saya mengelola keuangan? Ini pertanyaan penting. Dan yang kedua, apakah saya waspada terhadap pengaruh daya tarik, daya pikat kekayaan yang membawa kepada, tanda kutip ya, hidup itu jadi lebih nyaman, lebih enak, dan itu cenderung menarik saya mengumpulkan harta di bumi. Nah, saudara, inilah yang Yesus mau kita murid-muridnya menangkap ini. Dan yang kedua, baca sama-sama saya, 2, 3. Menginvestasikan sumber daya pada aktivitas yang berdampak, yaitu kepentingan kerajaan Allah. Saudara, ini nggak boleh jadi sihir atau terus menghipnotis siapapun. Tapi dengar saudara, ini bukan tentang manipulasi atau bukan sesuatu yang saudara mempengaruhi secara negatif. Gak boleh ini dijadikan alat. Tapi dengar saudara, apa yang akan kita lakukan ke depan, pembangunan auditorium TB Cakung, itu adalah kepentingan kerajaan Allah. Allah yang paling berkepentingan di situ. Karena itu semua berkenaan dengan pemuridan, dengan penjangkauan mereka yang belum kenal Tuhan, berkenaan dengan pemberitaan firman Tuhan, berkenaan dengan menggembalakan domba-domba, berkenaan dengan kepentingan kerajaan Allah. Dan itu semua berdampak kekal dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, saya ajak setiap kita tanya di sini, apakah ada sesuatu yang membuat saya jadi ragu? Saya jadi rintangan untuk saya berkontribusi, untuk saya memberi, untuk saya ambil bagian. Apa yang membuat saya jadi kedua hati? Dan yang kedua, tanya diri sendiri, apakah pemakaian uang saya menunjukkan bahwa hati saya ada di tempat yang benar dan hidup saya di arah yang benar? Karena saudara, ini nggak bisa bohong. Aliran uang menunjukkan aliran concern, kepedulian hati kita. Aliran kasih dari hati kita itu akan ditunjukkan oleh aliran uang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia Roh Kudus yang mencerahkan, Roh Kudus yang menginspirasikan, dan Roh Kudus yang terus melanjutkan makna kebenaran ini di dalam roh setiap kita. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala sendiri. Berapa banyak saudara mendengar firman Tuhan siang hari ini, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya orang yang Tuhan, selama ini saya punya pandangan yang keliru. Hati saya ternyata belum sepenuhnya benar terhadap uangnya Tuhan. Saya punya banyak kepercayaan yang salah, bahwa saya memandang uang adalah sumber kehidupan saya. Saya memandang uang sebagai rasa aman saya secara pribadi. Saya memandang uang dan harta sebagai simbol kesuksesan saya. Ampuni saya Tuhan,
Dan hari ini saya izinkan Roh sendiri yang menyingkapkan kebenaran di dalam hati dan pikiran saya. Saudara, engkau yang berkata demikian berarti engkau tidak sendirian, karena saya pun mengalami demikian, saudara. Itu sebabnya saudara, engkau yang rindu, engkau mau izinkan Tuhan sendiri yang menanamkan kebenaran ini di dalam hati. Engkau berkata, Tuhan ubah hati saya, ubah cara pandang saya. Mari bersama-sama dengan saya taruh tangan di dadamu, dan mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampir si karunia Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan sendiri yang mengoreksi hati kita, Tuhan sendiri yang mengevaluasi cara pandang kita. Dan mari kita izinkan Tuhan sendiri yang membentuk hati kita, untuk kita boleh menerima kebenaran ini dalam Roh Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Saya berdoa di dalam kamar saya, dan Roh Kudus berbicara untuk saya sendiri harus menjadi orang pertama yang melakukan kebenaran ini sebelum saya menyampaikannya. Maka saat itu saya ajak istri saya berdoa sepakat. Kita minta kasih karunia Tuhan, apa yang kami bisa kontribusi, hal apa yang kami bisa ambil bagian untuk kami juga beroleh anugerah menjadi saluran berkat Tuhan, untuk kami juga bersama-sama bergandengan tangan memikul beban pembangunan auditorium TB Cakung ini, saudara. Dan ketika kami berdoa, kami menerima anugerah Tuhan, dan kami bersepakat untuk kami lakukan firman Tuhan. Kami transfer sejumlah uang, dan saudara tahu ketika kami taat, kami mengalami damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, saudara. Sukacita yang meluap-luap ketika kami beroleh anugerah untuk taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memutuskan untuk taat melakukan firman Tuhan, lalu menggunakan uang dan harta yang ada pada kita, saudara, saat itulah kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sejati, yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, karena kita beroleh kemurahan Tuhan. Karena semua yang ada pada kita bukanlah milik kita, saudara.
Kita semua hanyalah pengelola. Tetapi Allah sangat menghargai. Allah bahkan notis, Allah memperhitungkan keputusan kita untuk kita melakukan bagian kita, untuk kita taat. Dan itu diperhitungkan Allah di dalam kekekalan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau mendengar firman Tuhan dan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kasih karunia untuk melakukan firman, untuk aku gunakan uang dan harta untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Karena semua datang dari Allah, semua milik Allah. Tidak boleh ada satu pun di antara kita yang merasa berjasa. Karena Allah sanggup melakukannya tanpa melalui kita. Allah bisa. Tetapi Allah mau memakai kita menjadi alat di tangannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kepadamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai zamannya. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kepadamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Amin. Ketika kami beroleh anugerah, bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga beroleh kasih karunia untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kami taat mengumpulkan harta di sorga, untuk kami memiliki perspektif yang benar supaya kami boleh bersikap benar dan bertindak benar, dan untuk kami mengabdi hanya kepada Allah dan bukan kepada Mammon. Kami izinkan Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing kami di dalam seluruh kebenaran sampai kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.